Halo anak-anak, jumpa lagi. Semoga anak-anak masih dalam keadaan yang sehat dan tentu masih semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita masih belajar tematik 4C. Subtema yang kedua, pembelajaran ketiga memanfaatkan sumber daya lingkungan. Kita akan belajar bahasa Indonesia dan seni budaya dan prakarya. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah anak-anak mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri kalimat tanya, menjelaskan penggunaan kata tanya dalam kalimat, dan membuat kalimat tanya dengan ejaan yang benar. Seni budaya dan prakarya menjelaskan cara menggambar karya seni 3 dimensi yang berupa vas bunga, menggambar vas bunga dengan teknik yang benar, dan menceritakan teknik menggambar 3 dimensi dengan benar. Pendidikan karakter yang dikembangkan yaitu kreatif, memiliki kemampuan untuk berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil yang baru. Nah anak-anak, kalian sudah melakukan tugas wawancara tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam melakukan wawancara, kalian harus mempersiapkan beberapa pertanyaan kepada para karyawan atau pegawai. Pertanyaan yang disampaikan harus jelas dan sopan. Nah, kita akan melihat contoh wawancara Bagas dengan Pak Bardi. Di dekat rumah Bagas ada seorang bapak yang sudah lama menekuni usahanya di bidang jasa. Beliau bernama Pak Bardi. Sudah 3 tahun Pak Bardi menjadi tukang cukur di perumahan tersebut. Bagas melakukan wawancara dengan Pak Bardi. Mari kita simak percakapan antara Bagas dan Pak Bardi berikut ini. Selamat siang, Pak. Iya, Bagas, selamat siang. Mohon maaf, Pak, bolehkah saya bertanya kepada Bapak tentang pekerjaan yang selama ini Bapak tekuni? Boleh, Bagas, silahkan. Bapak sambil mencukur ya. Baik, Pak. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak menjadi tukang cukur di tempat ini? Sudah 3 tahun. Apakah Bapak menyenangi pekerjaan ini? Tentu saja, Bapak sangat senang. Apakah penghasilan Bapak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga? Penghasilan yang Bapak peroleh tidak tentu. Terkadang sedikit, terkadang banyak, namun Bapak bisa mengaturnya sehingga Bapak tidak pernah berkekurangan dan kebutuhan keluarga selalu tercukupi. Intinya, Bapak juga harus hidup hemat. Bapak membeli barang sesuai dengan keperluannya saja. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberi penjelasan kepada saya. Iya, sama-sama, Bagas. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyimak percakapan antara Bagas dan Pak Bardi. Dalam melakukan wawancara, dibutuhkan kalimat pertanyaan yang jelas supaya jawaban yang diperoleh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mari kita baca kalimat pertanyaan berikut ini. Siapa nama Bapak? Berapa lama Bapak bekerja di tempat ini? Bagaimana perasaan Bapak dalam menekuni pekerjaan ini? Siapa yang sering menggunakan jasa Bapak? Apakah penghasilan Bapak dapat mencukupi kebutuhan keluarga Bapak? Nah, anak-anak, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri kalimat tanya yang pertama diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalau anak-anak lihat di pertanyaan-pertanyaan tadi, awal kalimat diawali dengan kata tanya. Ada siapa, berapa, bagaimana, apakah. Kemudian akhir kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kita akan melanjutkan menuliskan penggunaan kata tanya dalam kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian selalu berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan informasi dari orang lain. Informasi tersebut berkaitan dengan nama, tempat, keadaan, aktivitas, cara, sebab, atau alasan, dan sebagainya.
Untuk mengetahui informasi yang kalian dapatkan, kalian harus membuat pertanyaan yang jelas. Sebuah pertanyaan harus menggunakan kata tanya yang tepat. Mari kita ingat kembali pertanyaan yang disampaikan oleh Melati dan Bagas. Tanaman apa yang ada di depan rumah Melati? Siapa yang menanam pohon mangga? Kapan pohon mangga itu ditanam? Bagaimana cara ayah merawat pohon mangga? Mengapa pohon mangga itu tumbuh subur dan buahnya banyak? Berapa lama Pak Bardi bekerja menjadi tukang cukur? Bagaimana perasaan Pak Bardi dalam menekuni usaha ini? Di mana Pak Bardi membuka usaha menjadi tukang cukur? Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh pertanyaan yang menggunakan kata tanya dan diakhiri oleh tanda tanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat kegunaan dari masing-masing kata tanya tersebut. Ada siapa, apa, kapan, bagaimana, mengapa, berapa, di, ke, dari, mana. Kata tanya siapa berguna untuk menanyakan nama, apa untuk menanyakan benda, kapan untuk menanyakan waktu, bagaimana untuk menanyakan cara, mengapa untuk menanyakan alasan, berapa untuk menanyakan jumlah, di, ke, dari mana, di mana, kemana, dari mana, untuk menanyakan tempat. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis kata tanya, sekarang kita akan membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa, bagaimana. Nomor 1. Apa makanan kesukaanmu? Jangan lupa ya anak-anak, awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Nomor 2, siapa yang mewawancarai Pak Bardi? Kapan kita akan berlibur ke kampung? Di mana kamu membeli buku itu? Berapa harga lukisanmu? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Bagaimana cara menggambar benda 3 dimensi? Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh pertanyaan menggunakan kalimat tanya. Nah, anak-anak, silakan kalian mencatat pembahasan ini di dalam buku pelajaranmu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang menggambar karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi itu memiliki dimensi panjang, lebar, tinggi, volume, dan ruang. Selain Melati dan Bagas yang melakukan wawancara, Rani juga melakukan wawancara dengan seorang seniman yang ada di dekat rumahnya. Seniman itu membuat berbagai karya seni. Salah satunya adalah karya seni 3 dimensi yang berbentuk vas bunga. Vas bunga dihias sedemikian rupa sehingga menjadi hasil karya yang mahal harganya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar menggambar seni 3 dimensi. Nah, anak-anak, sebelum kalian menggambar bentuk karya seni 3 dimensi, anak-anak harus tahu langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yang pertama, mengamati dahulu objek benda aslinya. Misalnya, kalau kita mau menggambar vas bunga, kita harus mengamati vas bunga dalam bentuk asli. Setelah itu, yang kedua, kita membuat sketsa bentuk benda pada bidang gambar. Yang ketiga, menebalkan sketsa yang telah dibuat. Dan yang keempat, menentukan penyinaran gelap terang. Jika sinar datang dari sebelah kiri, maka bayangan akan berada di sebelah kanan dan sebaliknya. Lakukan kegiatan yang keempat ini dengan mengarsir benda menggunakan pensil. Nah, itulah langkah-langkah dalam menggambar bentuk karya seni 3 dimensi.
Dalam hal ini adalah vas bunga. Tugas anak-anak adalah menggambar vas bunga tahap 2, 3, dan 4 menggunakan pensil di dalam buku gambarmu. Menggambar dengan ukuran yang lebih besar supaya terlihat jelas dan bagus. Lakukan kegiatan ini dengan rapi. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Tibalah kita di kesimpulan pelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar ciri-ciri kalimat tanya, yaitu diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jenis-jenis kata tanya antara lain apa, siapa, kapan, berapa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Langkah-langkah dalam menggambar karya seni 3 dimensi, yaitu membuat sketsa, menebalkan sketsa, dan menentukan penyinaran gelap terang. Nah, anak-anak jangan lupa mengisi refleksi dan aksi. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas hari ini. Tuhan memberkati.